Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan nomor NPM 25050800042 dari jurusan S1 Teknik Industri Rombel 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori probabilitas dengan menggunakan contoh soal. Langsung saja. Panitia kampus melakukan survei terhadap 50 mahasiswa peserta Olimpiade Matematika. Hasil informasi yang dikumpulkan sebagai berikut. Lalu soal pertama adalah hitunglah min, median, modus, dan kuartilnya. Jawab. Menghitung rata-rata, rumus rata-rata adalah seperti ini. Karena sigma fi kali x sudah dihitung di sini, maka kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah dihitung di atas, dan ketemunya 79,5. Lalu lanjut ke median. Untuk mencari median atau nilai tengah, kita harus membagi 2 dari nilai n, maka ditemukan 25 terdapat pada garis nilai yang ini. Jadi kita langsung saja menghitung mediannya dengan menggunakan rumus ini. Titik bawah ditentukan dari range nilai ini, tepi bawah 75 dikurangi 0,5, ketemulah 74,5, lalu ditambah dengan nilai 25 tadi dan dikurangi oleh frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 20, karena kelas median ada di sini. Lalu dibagi dengan frekuensi kelas median, yaitu 15, lalu dikali dengan panjang kelas, yaitu panjang kelas dari setiap kelas adalah 5. Lalu ditemukan hasil 1,67, lalu ditambah dengan 74,5, lalu dan ketemulah nilai median yaitu 76,17. Lalu lanjut ke modus. Modus adalah data yang paling banyak muncul. Dilihat dari tabel di atas, data yang paling banyak yaitu adalah 15, frekuensi 15, dan maka ini adalah kelas modusnya. Kita akan menghitung modus dengan rumus ini. Tepi bawah seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dan D1 dan D2. D1 itu adalah frekuensi modus dikurangi oleh frekuensi kelas sebelumnya, itu adalah D1, dan D2 adalah frekuensi modus dikurangi oleh frekuensi kelas setelahnya. Lalu ketemulah seperti berikut, 3 dan 5. D1 3 per 3 ditambah 5 dikali oleh panjang kelas, yaitu 5. 74,5 ditambah 1,875 ketemu 76,375. Lalu kita lanjut ke kuartil 1. Untuk mencari kelas kuartil 1, kita harus membagi n dengan 1 per 4, maka ketemulah 12,5. Lalu kita lihat di tabel sebelumnya, 12,5 itu terdapat di kelas yang mana. Nah, ternyata 12,5 ada di kelas yang ini, maka kita akan menggunakan di bawah yang ini. Di bawah rumusnya hampir sama seperti mencari median tadi. tepi bawah, yaitu tadi nilainya adalah 70, maka dikurangi oleh 0,5 menjadi 69,5 ditambah dengan 12 lagi dikurangi oleh frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1, yaitu 8. Karena kuartil 1 kelas kuartil 1-nya adalah 20, maka dikurangi oleh
frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dikali kelasnya dibagi frekuensi dari kelas mediannya, frekuensi kelas kuartilnya. Maka ketemulah 69,5 ditambah 1,875, maka ketemulah kuartil 1 adalah 71,375. Lalu lanjut ke kuartil 2. Kuartil 2 itu sama dengan median karena hasilnya akan sama. Q1 sama dengan N dikali 2/4, sama saja N dikali setengah. Lalu lanjut ke kuartil 3. Kuartil 3, rumus untuk mencari kelas kuartil 3 dengan cara N kali 3/4, maka ketemulah 37,5, dan kita mencari kelas kuartil 3 jadi tabel sebelumnya 37,5 terdapat pada kelas yang ini. Maka kita bisa menentukan tepi bawah dari kelas ini adalah 79,5 karena hasil dari 80 dikurangi 0,5. Lalu kita bisa mengetahui frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 yaitu 35, maka nanti 37,5 tadi akan dikurangi 35 dan dibagi oleh frekuensi dari kelas kuartil ini yaitu 10, lalu dikali dengan 5. Nah ini, dan ketemunya yaitu kuartil 3 adalah 80,75. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dari data tadi, apabila dari 50 siswa tadi ada 30 yang mengikuti pelatihan teori, lalu ada 25 mengikuti pelatihan logika, dan 15 mengikuti keduanya, maka tentukan mahasiswa A. Mahasiswa yang mengikuti pelatihan teori, B. Mahasiswa yang hanya mengikuti pelatihan logika, larat nomor 1 mahasiswa yang hanya mengikuti pelatihan teori, lalu B yang hanya mengikuti pelatihan logika, dan C. Mahasiswa yang tidak mengikuti keduanya. Maka kita hitung yang hanya T sama dengan mahasiswa pelatihan teori dikurangi oleh T irisan logika, maka ketemulah 15 mahasiswa yang hanya mengikuti pelatihan teori. Lalu lanjut ke mahasiswa yang hanya mengikuti pelatihan logika dengan cara yang hampir sama, yaitu L dikurangi T irisan L, maka ketemulah 10 mahasiswa. Lanjut ke untuk mencari mahasiswa yang tidak mengikuti keduanya, kita harus mencari dulu T gabungan L. Semua mahasiswa yang mengikuti pelatihan teori maupun logika dengan cara sebagai berikut. Maka ketemulah 40 mahasiswa yang mengikuti pelatihan teori maupun logika. Maka banyak mahasiswa yang tidak mengikuti keduanya adalah N dikurangi T gabungan L, maka 50 dikurangi 40 ketemulah 10. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari diagram Venn berikut. Ada 50 siswa. Oke, lanjut ke soal ketiga. Misal terpilih 10 finalis. Dari finalis itu panitia akan memilih 3 orang sebagai perwakilan ke lomba tingkat nasional. Maka tentukanlah cara memilih 3 orang apabila urutannya tidak diperhatikan, dan B. cara memilih 3 orang apabila urutannya diperhatikan. Nah, kita di sini akan menggunakan teori kombinasi dan permutasi. Untuk yang untuk yang A, urutan tidak diperhatikan, maka kita akan menggunakan rumus kombinasi, yaitu N faktorial per N dikurangi faktorial, jadi 10 faktorial per 10 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sebagai berikut: 10, 9, 8, 7 faktorial, 7 dan 7 kita coret, 6
6 dan 9 kita coret, 6 menjadi 2 dan 9 menjadi 3. 10 kali 3 kali 8 sama dengan 240, dan 2 nya ke sini. 240 dibagi 2 sama dengan 120. Lalu B, urutan diperhatikan. Kalau urutannya diperhatikan, maka kita akan menggunakan permutasi, yaitu rumusnya n per n min r faktorial. Maka kita 10, 9, 8, 7 faktorial per 7 faktorial, 7 dan 7 kita coret, maka hasilnya adalah 720 cara. Inilah cara membedakan kombinasi dan permutasi. Dan kita lanjut ke soal terakhir. Apabila peluang lolos babak final apabila peluang lolos babak final bila mengikuti pelatihan teori adalah 0,7, dan peluang lolos babak final bila tidak mengikuti pelatihan teori adalah 0,4, maka tentukan jika seseorang mahasiswa diketahui lolos, hitunglah peluang bahwa dia mengikuti pelatihan teori. Langsung saja kita jawab. Diketahui peluang seorang mahasiswa mengikuti pelatihan teori adalah 30. 30 itu angkanya dari mana? Dari sini. 30 pelatihan teori dibagi 50 itu dari jumlah semua mahasiswa, maka ketemulah T sama dengan 0,6. Lalu kita mencari peluang yang tidak mengikuti pelatihan teori dengan menggunakan rumus komplement, yaitu sama dengan 1 dikurangi 0,6 peluang T, maka ketemulah 0,4. Lalu dari diketahui di atas, kita mengetahui peluang lolos garis lurus T yaitu 0,7, dan peluang lolos garis lurus T komplement yaitu 0,4. Maka kita akan mulai dengan mencari peluang lolosnya dengan rumus berikut. P lolos garis lurus T dikali peluang T ditambah peluang lolos garis lurus T komplement dikali peluang T komplement dengan memasukkan angka-angka yang di atas tadi, maka ketemulah peluang lolos sama dengan 0,58. Lalu kita akan langsung mencari peluang yang ditanya, yaitu peluang dia lolos dengan syarat dia telah mengikuti pelatihan teori dengan rumus berikut. P lolos garis lurus T dikali peluang T dibagi peluang lolos. Kita masukkan angka-angkanya. Peluang lolos kali T ini ada di sini, kita langsung saja, dan per peluang lolos yaitu 0,58, maka ketemulah 0,7241. Jadi peluang mahasiswa yang ditentukan lolos adalah seorang yang mengikuti pelatihan teori adalah 72,41%. Mungkin cukup sekian. Cukup salah kata saya mohon maaf. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.